Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. Smart Listeners, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari. Kembali Brand Adventure Kebanggaan Indonesia hadir menemani Anda. Dan hari ini menjadi topik yang menarik karena kalau dilihat trennya banyak masyarakat Indonesia yang sudah mulai aware nih ya untuk memperhatikan fashion yang bergaya tradisional seperti itu dan dipadu-padankan dengan kemodernan. Salah satunya adalah denim, small listeners. Tapi bagaimana membawa denim yang dipadu-padankan dengan kain-kain khas Nusantara? Kita akan membahasnya malam hari ini dengan topik Wasra ke Denim, cerita motif tradisi di gaya modern. Yang pasti ada Audrey Juwana yang memandu malam hari ini bersama dengan narasumber kita, Mas Arto Biantoro. Selamat malam, Mas Arto. Selamat malam, Audrey. Merdeka, Mas Arto, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat sekali. Oh, Audrey juga? sehat dong. Tapi boleh nggak Mas, sebelum kita kenalkan ke narasumber kita malam hari ini, tren-tren fashion anak-anak zaman sekarang gitu ya terkait dengan Indonesia banget dan modern banget, itu pandangan Mas Arto gimana? Silakan. Mungkin jelas ya, 10 tahun terakhir pertumbuhannya sangat signifikan sekali. Artinya batik berhasil dalam tanda petik dikonversi menjadi the fashion of the youngster. Meskipun ini adalah sebuah proses yang panjang dan kita selalu mengenal batik sebagai sesuatu yang tua, tradisi, tapi kemudian kita melihat genre-genre baru ya dalam industri fashion yang kemudian di-blend in lagi dengan streetwear dan di-blend in lagi dengan culture statement yang kemudian diarahkan lagi pada skena-skena tertentu. Jadi ini udah mix and match banget ya. Dan entah kenapa kemudian itu dibeli gitu. Meskipun hari ini tentu saja dengan begitu banyak ide yang berkembang, PR-nya bukan pada inovasi saja, tapi juga bagaimana membangun relasi dengan market-market tersebut. Sehingga tantangan dari gerakan-gerakan seperti ini adalah bagaimana supaya gerakan seperti ini bisa selalu konsisten. Tapi bukan hanya di industri fashion, tapi juga hampir di semua industri kita melihat adanya sebuah dinamika baru dalam sudut pandang berpikir. Tentu saja ini mungkin gabungan dari berbagai macam pengetahuan yang dibawa oleh teman-teman juga ya, dari berbagai negara dipadu-padankan. Tapi yang paling membanggakan adalah bahwa semua itu diarahkan pada nilai-nilai tradisi lokal kita gitu. Jadi bukan lokal kita yang mengikuti, tapi kita menggunakan apapun yang kita pelajari di luar untuk dipadu-padankan dengan nilai-nilai lokal kita. Dan itulah yang menurut saya hari ini apa yang disebut dengan karakter gitu. Jadi kita punya karakter film, karakter makanan gitu kan. Dan sekarang kita punya karakter fashion. So, sekali hari ini kita akan ngobrol sama salah satu orang yang bukan orang kali ya, makhluk yang sangat luar biasa yang di usia yang sangat muda sebenarnya udah mulai melihat fashion bukan hanya sebagai sebuah fashion statement tapi fashion mission gitu. Dan hari ini kita bersama dengan Raden Ashfa Fuadi dari Pekalongan. Selamat datang Mas Ashfa. Malam Mas Ashfa. Halo, selamat datang. Selamat malam Mas Arto, Mbak Audrey. Tadi agak berlebihan nggak tuh ya statementnya? Bener kan gitu kira-kira? Iya. Bener ya? Bener kok. Oke, dan Mas Ashfa ini adalah seorang founder of Craft Denim ya. Seperti yang digambarkan Mas Arto, memang fashion di zaman sekarang itu menjadi sebuah misi juga, tadi menarik ya, fashion mission. Yang pasti itu juga mungkin menjadi sebuah semangat ya dari teman-teman founder of Craft Denim. So, kita kenalan dulu dengan Craft Denim dan yang Mas Ashfa lakukan sebenarnya apa Mas Ashfa? Silakan. Ya baik, terima kasih. Jadi Craft Denim itu adalah sebuah pergerakan ya untuk melestarikan kegiatan atau kebudayaan pembuatan kain menggunakan alat tenun bukan mesin yang ada di Pekalongan. Karena dulu di zaman-zaman agresi militer Belanda sampai akhir tahun 90-an, tenun menggunakan alat tenun bukan mesin ini ramai banget di Pekalongan. Jadi selain batik, Pekalongan juga punya tenun. Namun setelah tahun awal 2000-an gitu, pelakunya mulai berkurang karena pasarnya mulai turun. Salah satunya dikarenakan
mudahnya orang-orang mendapatkan kain bagus-bagus yang ada di toko, yaitu kain-kain impor dengan harga murah. Kemudian yang kedua adalah pelaku-pelaku ini kebanyakan otodidak, tidak mengenyam pendidikan tekstil secara umum maupun khusus. Kemudian yang terakhir, anggapan anak muda bahwa tenun itu kuno, karena yang dilihat selama ini tenun yang dibuat dengan alat tenun bukan mesin itu motifnya rumit-rumit banget gitu kan, dengan banyak sekali kultur Indonesia, culture Indonesia yang masuk ke dalam kain itu, menyebabkan kain-kain tenun tidak bisa dipakai setiap hari. Kalau bahasa anak sekarang mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf, norak gitu ya. Nah, Craft Denim dengan misi untuk melestarikan tenun dan regenerasi pengrajin tenun, kami membuat kain-kain yang bisa dipakai setiap hari, khususnya sama anak-anak muda. Namun yang anak tidak muda pun boleh pakai. Jadi salah satunya kami membuat kain-kain denim, lalu juga dijadikan produk seperti celana, jaket, kemudian nggak hanya kain denim, kain-kain untuk atasan seperti kemeja, bahkan kain-kain yang tipis, yang super fine gitu juga kita bikin. Namun untuk branding yang lebih mudah, kita menggunakan nama Craft Denim. Dan orang akan lebih mudah mengingat Craft Denim yang di craft itu, oh yang itu yang dari Pekalongan, yang menggunakan alat tenun bukan mesin. Nah intinya, kami nggak ingin kebudayaan pembuatan kain menggunakan alat tenun bukan mesin ini punah. Karena di Pekalongan sendiri, dalam satu desa aja ya, ada namanya Desa Mendono, yaitu desa tenun, yang dulunya itu ada sekitaran 30 pengrajin atau juragan tenun, yang satu orangnya bisa 50-100 pekerja. Sekarang hanya tinggal 3 aja. Nah, maka dari itu kami merasa penting banget untuk ikut terjun melestarikan ini, namun pakai pendekatan yang lebih yang lebih relate dengan zaman sekarang. Seperti sebelum start Craft Denim ini, kami melakukan survei terlebih dahulu, apa sih selain faktor-faktor tadi, apa sih yang menyebabkan orang-orang malas nenun, udah nggak mau nenun gitu. Salah satunya UUD, ujung-ujungnya duit. Ternyata penghasilan mereka nggak sampai ke UMK, hanya kebanyakan setengahnya UMK. Oke, kita tahan dulu sampai situ ya. Berarti menarik, ada pergeseran ya dari tradisi yang dulu sama dengan sekarang, terkait dengan pendapatan dan juga mungkin tingkat kesulitan yang mungkin cukup complicated juga ya, yang membuat itu akhirnya ya pelan-pelan bisa punah. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, dan masih dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, small listeners. Setelah ini kita akan kembali setelah jeda berikut. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Art FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast,
YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Masih dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, kami sapa untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, dan juga Jakarta yang sedang menyimak baik dari YouTube Radio Smart FM dan juga melalui on air. Kita masih bersama-sama dengan Mas Afsa selaku founder of Craft Denim, masih membahas wastra ke denim, cerita motif tradisi di gaya modern. Yang menarik tadi Mas Afsa katakan bahwa memang tenun yang manual lah bisa dikatakan dengan kayu ini sudah mulai mengalami pergeseran karena ya itu ya, mungkin dari sisi pendapatan pun sudah berkurang dan rasanya waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang, sehingga apa yang Mas Afsa lakukan lagi nih untuk terus meningkatkan lagi ya pengrajin-pengrajin tenun dan melestarikan kebudayaan kita, Mas Afsa, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi salah satu yang kita lakukan untuk menghadapi keadaan ini adalah tentu saja saat itu menganalisa ya. Harusnya berapa sih pendapatannya para pengrajin ini supaya bisa dikatakan layak, kemudian bagaimana caranya. Kemudian kami menemukan rumus seperti borongan gitu per meter, namun borongannya tinggi karena konsep yang ada selama ini di Pekalongan kebanyakan tuh konsepnya juragan dalam tanda kutip. Jadi ongkos produksi serendah-rendahnya, termasuk pembayaran pendapatan pegawai serendah-rendahnya, dijual semahal-mahalnya. Namun kita tidak seperti itu. Kami menganggap pekerja-pekerja ini adalah keluarga yang perlu kita rangkul bersama-sama. Karena kalau nggak ada mereka, kita juga nggak bisa apa-apa kan. Dan ini saling berhubungan. Jadi setelah metode-metode ini diterapkan dengan ongkos kerja meteran kain yang lumayan tinggi, bisa dibilang lumayan tinggi di Pekalongan, namun kualitas yang dihasilkan juga nggak kaleng-kaleng. Jadi yang kerja senang bisa mendapatkan bahkan lebih dari UMK, kemudian customer senang karena kualitas bahannya bagus, dan akhirnya pelaku usahanya juga senang karena loyalitas customernya tercapai kan. Akhirnya setiap kita rilis artikel-artikel baru atau produk-produk baru selalu ditunggu sama customer kami. Oke. Itu salah satunya ya. Yes, menarik ya Mas Harto, karena memang sepertinya fenomena ini nggak hanya terjadi mungkin di Pekalongan, tapi di daerah lain pun banyak tradisi-tradisi yang masih manual ini gitu ya, sudah mulai luput dan akhirnya tergantikan dengan mesin. Gimana pendapat Mas Harto dengan gerakan yang dilakukan Mas Afsa? Ya, itu tadi ada satu sudut pandang yang sebenarnya sudah mulai populer mungkin juga dalam 5 tahun terakhir, bahwa bisnis itu sebenarnya bukan soal cuan saja, tapi justru juga soal bagaimana kita bisa melakukan dampak terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Afra jelas membalikan sudut pandang itu. Meskipun benar pasti ada revenue atau bisnis yang harus dibangun ya, tapi kemudian apa yang dilakukan juga memiliki nilai-nilai terhadap dampak dan pesan tadi gitu. Mungkin Asfa bisa jelasin juga ke kita ya, karena kalau saya pegang produknya sudah punya, jadi bisa ngebayangin. Tapi untuk Audrey dan teman-teman smart listener yang lain, bisa nggak sih dijelasin apa perbedaan yang sangat signifikan sekali hasil kain-kain yang dihasilkan lewat ATBM dan lewat
mesin modern gitu. Mungkin kebetulan Mas Aswad pakai jaket denimnya, tapi kalau kasat mata kan itu Iya, seperti Biasa aja gitu. biasa aja. Aha. Jadi apakah harus dipegang atau harus dilihat prosesnya atau outputnya sama? Kalau batik tulis dan batik cetak kan jelas Terlihat ya. kita bisa ngerasain ya. Yes. Gitu. Meskipun mereka juga bisa detail, tapi Betul. kayak harus dipegang dulu baru tahu apakah ATBM juga sama tuh Mas Aswad. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, tenun ini termasuk ke dalam tekstil. Nah, tekstil adalah ilmu matematis, Mas Arto, Mbak Audrey. Jadi kita sebenarnya bisa merekayasa hasil kain yang akan kita kerjakan. Itu. Nah, untuk craft denim sendiri, sebenarnya kami bisa membuat kain yang sama kerapatannya, kualitasnya dengan mesin, namun kami sengaja membuat kain yang lebih empuk, terus lebih handlingnya lebih soft dan lebih lembut, karena memang banyak sekali pertanyaan, ini apa bedanya sama mesin. Nah, terus kita memutuskan untuk buat sesuatu atau kain yang lebih humanis gitu kali ya, yang lebih manual. Jadi ketika orang pegang tuh ngerasa, oh iya bener nih kayaknya enak ya dipakai gitu. Kemudian juga kalau dari sisi pembuatannya jelas kita fully 100% handmade. Selain menggunakan tenun, kita juga menggunakan warna alam. Nah, tentang warna alam ini ada sebab-sebab tersendiri kita menggunakan warna alam, bukan karena sok-sokan sustainable. Intinya karena kita tidak ingin ikut berpartisipasi dalam pencemaran sungai. Oke. Itu. Dan perbedaan yang lain adalah tentu orang-orang atau customer ingin mendapatkan kain yang nggak sama dengan yang lain, kain yang berbeda gitu kan, bukan eksklusif tapi berbeda dari buatan-buatan mesin atau kain-kain yang gampang dicari di toko. Nah, dari looks-nya sendiri kalau dilihat dari dekat detailnya akan kelihatan bahwa wah ini emang buatan tangan nih. Cuman looks itu dan feel itu memang sengaja kita buat sedemikian rupa, namun kualitasnya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Gitu, Mas. Ya. Ini kan kita bicara serat ya. Beberapa teman-teman aktivis sandang sekarang juga sedang melakukan berbagai alternatif penggunaan serat nanas lah, serat kami dan lain-lain. Kalau ini berarti serat apa? Atau ada potensi juga mengelola serat-serat lokal gitu? Iya, baik. Agak panjang nggak apa-apa ya? Ya. Oh, kita break dulu kan? Bisa, masih ada sekitar 3 menit lagi, Mas. Oke. Lanjut. Oke, jadi sebenarnya Indonesia ini punya serat katun atau kapas yang berasal dari Tuban, Jawa Timur, lalu ada yang dari Lombok, NTB, dan ada dari NTT seperti daerah Sumba dan Flores. Dan ternyata kualitasnya nggak kalah menarik dengan kapas-kapas yang ada di luar. Namun memang penggunaannya tidak bisa semasif kapas-kapas impor, karena kapas dari pabrik-pabrik di Indonesia ini ternyata semuanya impor. Berdasarkan data statistik, dalam 1 tahun Indonesia ini mengimpor kapas sebanyak 900.000 ton kurang lebih. Nah, untuk catatan seperti yang kita ambil dari Tuban, yaitu dari desa yang ada di sana. Di Tuban ini ada satu kecamatan namanya Kecamatan Kerek, dan di situ ada 4 desa. Dari salah satu desanya, setelah kita kumpulkan selama setahun, hanya menghasilkan kapas sebanyak 1,5 ton. Dan itu nggak bisa diolah di pabrik, karena pabrik-pabrik tekstil ini kapasitasnya per hari adalah 5 ton. Dan mereka nggak cukup, lalu akhirnya kita berkesempatan untuk sustain another kebudayaan lagi, yaitu kebudayaan kapas yang ada di Jawa Timur, Lombok, dan lain-lain itu. Setelah kapasnya ditanam, dirawat, dan dipanen selama 3 bulan, lalu dipintal oleh ibu-ibu setempat. Nah, dari situ seru banget, asik banget, dan dari kapas itu biasanya digunakan sama teman-teman untuk membuat kain-kain yang sangat kental kebudayaannya, namun kali ini kami gunakan untuk denim. Dan lebih menariknya lagi,
kapas ini kita bisa campur, bisa blend dengan yang lain-lain. Seperti yang kita lakukan adalah kita campur dengan serat rami dari teman-teman Wonosobo. Kemudian ada yang kita campur dengan recycle. Nah, recycle ini adalah dari offcuts atau sisa-sisa potongan kain dari craft denim. Kita hancurkan lalu kita campur lagi. Tapi di sini kita nggak bisa sendirian. Craft denim bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Pekalongan yang merupakan SMK tekstil karena mereka punya fasilitasnya, namun hanya untuk kegiatan belajar mengajar saja. Akhirnya kita melakukan kerjasama dan kita menghasilkan beberapa serat, yaitu benang recycle yang tadi isinya 70% katun tuban dan 30% recycle. Lalu kita baru selesai riset benang enceng gondok. Jadi enceng gondok yang selama ini ada di sungai-sungai itu dan dibuat kerajinan untuk craft denim. Enceng gondok ini dihancurkan dan dibuat menjadi benang dengan persentase 20% enceng gondok dan 80% kapas dari tuban. Nah, enceng gondok yang kita ambil adalah enceng gondok Pekalongan. Nggak tahu kenapa ya, saya benar-benar cinta sama Pekalongan. Jadi enceng gondok di Pekalongan ini kerdil karena enceng gondok di tempat-tempat lain seperti di Salatiga, Klaten, Jogja itu bisa panjangnya sekitar 60-70 cm, di Pekalongan hanya 25 cm. Ini dikarenakan enceng gondok ini menyerap air yang ada di sungai, namun airnya banyak limbah tekstilnya. Jadi mereka kerdil dan susah dimanfaatkan untuk kerajinan. Akhirnya kami berinisiatif untuk gimana ya caranya, pokoknya harus bisa diolah nih gitu, harus bisa punya nilai ekonomi, dan akhirnya kami bisa menghasilkan benang enceng gondok yang bisa juga kita tenun lagi, namun belum rilis karena baru banget selesai. Gitu, dan sangat-sangat terbuka untuk serat-serat alam lainnya yang ada di Indonesia seperti serat nanas, betul, dan serat-serat yang lain. Oke, Gitu, Mas. wow, Iya, luar biasa. Sampai Aku ternganga nih. tertakjub gini. Cuma satu kain gini doang loh, gile. Ya. Tapi ternyata sumbernya banyak ya yang bisa Banyak. diolah. Cuman memang ya itu ya butuh sorotan pemerintah juga mungkin ya untuk membantu teman-teman bisa support bahan baku yang mungkin juga natural gitu dari bahan-bahan di Indonesia. Nanti kita akan bahas juga seperti apa mungkin semangat-semangat dari pemerintah dan juga mungkin stakeholder lainnya ya Mas Arto ya, untuk juga bisa ikut dalam semangat seperti yang dilakukan Mas Afsa. Setelah yang satu ini, small listeners, jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Art FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Smart listeners, untuk gerakan yang positif yang pastinya bisa membuat satu sistem yang baik, ini butuh banyak tangan, banyak kepala dan banyak mulut gitu ya untuk berpartisipasi seperti yang diceritakan Mas Afsa. Sangat menarik sekali ternyata bagaimana kekuatan ataupun potensi sumber daya alamnya di Indonesia gitu bisa dimanfaatkan untuk membuat serat-serat kain gitu ya, dan bisa kita gunakan untuk kebutuhan komersil seperti itu. Ini menarik Mas. Jadi sebenarnya siapa-siapa aja sebenarnya yang harus terlibat ya dalam menyuarakan ataupun ikut semangat yang Mas Afsa lakukan, sehingga mungkin nanti teman-teman yang mendengar juga bisa reach out dan ikut partisipasi. Mas Afsa, silakan. Baik, siap. Jadi kalau bukan siapa-siapa aja yang harus ikutan ya, tapi kita berbicara berdasarkan yang sudah kita lakukan di sini. Okay. Kita bekerjasama dengan banyak pihak seperti tadi saya sebutkan untuk pembuatan benangnya, bekerjasama dengan SMK Negeri 3 Pekalongan. Lalu untuk pengolahan serat enceng gondok ini kita bekerjasama dengan beberapa komunitas pecinta lingkungan yang ada di Pekalongan. Nah itu mereka emang benar-benar suka bersih-bersih sungai gitu. Kemudian dari enceng gondok ini sebenarnya yang kita pakai adalah batangnya. Batang enceng gondok ini bisa menjadi benang. Kemudian daunnya kita bisa bikin menjadi kertas daur ulang gitu buat packaging nantinya. Kemudian akarnya memang diminta sama petani karena akarnya ini bisa banget dihancurkan lalu menjadi semacam pupuk gitu ya, semacam buat fertilizer. Nah, ini kita senang banget bekerja sama banyak pihak, terutama komunitas-komunitas pecinta lingkungan, dan gara-gara itu juga akhirnya kami membuat unit pengolah limbah sederhana. Jadi di Pekalongan itu sebenarnya sungai-sungainya ini agak sedikit negatif ya, mohon maaf. Sungai-sungainya ini dari zaman saya kecil sampai sekarang sungainya terus berubah-berubah warna. Jadi kadang coklat, kadang merah, kadang biru. Kalau udah parah hitam dan bau, dan beningnya atau bersihnya hanya 2 minggu dalam setahun, yaitu seminggu sebelum Lebaran sampai seminggu setelah Lebaran karena nggak ada orang kerja gitu ya. Okay. Dan ini nggak hanya dari batik ya, dihasilkan dari Kabupaten Pekalongan tuh banyak banget pengolahan atau pewarnaan jeans juga, tapi yang massal. Nah, akhirnya bersama teman-teman komunitas pencinta lingkungan di sini, kami membuat unit pengolahan limbah. Karena unit pengolahan limbah yang diterapkan di tempat juragan-juragan batik yang besar di Pekalongan itu harganya ratusan juta kan. Nah, kita berhasil membuat unit pengolahan limbah hanya menghabiskan sekitaran 15 juta aja. Itu hybrid, ada yang pakai mesin dan ada yang pakai bakteri dan mikroba. Nah, harapannya sebenarnya bukan apa-apa, harapannya teman-teman yang lain ikut terinspirasi dan ikut terpancing bahwa oh iya kita harus kalau mau buang limbah dari tempat kita harus at least bening dan TDS-nya normal. Kalau bisa pH-nya juga normal. Namun mungkin kayaknya craft denim terlalu jauh ya, karena kita suka ngulik, akhirnya sampai di kolam terakhir itu udah bening, TDS-nya atau total dissolved solids-nya udah di bawah 400, standar MCK ini 400, namun TDS kita 350 sampai 365 dan pH-nya udah netral. Terus kenapa dibuang? Akhirnya kita tampung lagi. Kita tampung lagi dan kita buat mewarna dan mencuci kain lagi. Setelah dihitung-hitung kita bisa menyelamatkan air sekitaran 67% sampai 73%. Nah,
yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya ini kita main sama komunitas-komunitas sama teman-teman yang sama-sama peduli dengan lingkungan, sama-sama pengen ada impact-nya, akan menghasilkan sesuatu yang positif. Nggak hanya, benar kata Mas Aro tadi, nggak hanya cuan-cuan aja, tapi kita harus memiliki impact. Dan di Pekalongan ini kayak dalam tanda kutip udah banyak sekali orang yang jadi kaya karena tinggal di Pekalongan dengan menjual batik yang itu adalah kebudayaan di Pekalongan dan ekosistem di Pekalongan. Kenapa sih kita tidak merawat alam kita bareng-bareng gitu? Oke, Mas Arto silakan. Aspar, boleh nggak dijelaskan dan dijawab dengan jujur? Oke. Jadi apa yang dilakukan oleh Aspar ini kan kalau apalagi tadi Aspar cerita baru kembali dari Jerman ya, nanti cerita di setelah jeda ngapain aja di Jerman. Tapi apa yang Aspar lakukan di Jerman, apa yang lakukan sekarang di Jerman itu sudah menjadi bagian dari culture dan bagian dari kebijakan pemerintah ya. Artinya Betul. melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab. Tapi apa yang dilakukan oleh Aspar di Pekalongan ini meskipun kita nggak bilang di Indonesia tidak ada yang melakukan, tapi masih sangat jarang sekali berpikir sampai sejauh itu. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman di Craft Denim, termasuk the founder, itu terinspirasi oleh gerakan-gerakan yang ada di Eropa sana, atau sejujurnya ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari local wisdom kita dari dulu gitu. Karakter itu sudah ada pada peradaban kuno kita, termasuk dalam ATBM tadi ketika kita memulainya berabad-abad yang lalu. Apakah kemudian wisdom seperti itu sebenarnya sudah ada? Jadi apakah asal sebenarnya hanya menghidupkan kembali apa yang sudah ada, atau sebenarnya Adopsi. mengcopy atau mempelajari apa yang sudah terjadi di luar sana? Mana yang benar? Oke, baik. Jadi gini, kalau di Pekalongan dulu, kalau yang berabad-abad lalu, jujur kami nggak tahu. Cuman kalau dari buku-buku yang ada, seperti buku-buku zaman VOC gitu, ada salah satunya Riding the Dutch Tiger gitu. Memang dulu di Pekalongan ada pabrik indigo, yang mana indigonya ini diambil sama VOC dan diekspor ke Eropa. Kemudian, padahal pada saat itu VOC memang datang ke Indonesia, ke Pantura pada khususnya, ke Pekalongan, itu membawa obat-obat pewarna batik kimia. Nah, yang mempopulerkan batik di Pekalongan dulu, makanya bisa terkenal batik pesisiran, karena seperti kita ketahui zaman dulu kan batik ada di pedalaman di Keraton Jogja dan Solo, yang motif-motifnya itu memiliki makna dan nggak boleh sembarangan dipakai, dan warnanya kebanyakan warna sogan, yaitu kuning, coklat, hitam gitu kan. Sampai di pesisir ketemulah Eliza van Zwelen yang mempopulerkan bahwa karena dia orang Eropa, motifnya itu nggak pakem, motifnya buket bunga, lalu warnanya pink, hijau, terus biru muda, kuning gitu-gitu ya. Nah, itu menggunakan warna kimia yang mereka impor, mereka datangkan dari Eropa. Namun tetap di sini ternyata ada di dalam buku tertulis ada pabrik indigo di sini, dan kemudian maju beberapa dekade setelah itu, karena banyaknya pengrajin batik di Pekalongan, di sini ini ada pabrik tekstil yang memproduksi kain mori. Kain mori adalah kain katun putih untuk bahan baku batik, dan kebudayaan tenun lahir dari situ sebenarnya. Bukan yang tenun tua memang ada di Indonesia, kayak seperti tenun-tenun Sumba yang harganya memang gila-gilaan gitu kan. Tapi yang tenun-tenun bisa dikatakan modern ini, karena orang-orang yang di sini bekerja di pabrik, lalu ada benang-benang sisa. Benang-benang sisa ini zaman dulu nggak bisa diolah lagi menjadi kain di pabrik, karena udah benar-benar sisa, tinggal dikit doang. Jadi dibawa pulang ke rumah, akhirnya alat-alat tradisional yang lama dipakai lagi dan menghasilkan kain, gitu ceritanya. Awalnya seperti itu. Namun dari situ sendiri sebenarnya konsep upcycle sudah dijalankan. Oke. Upcycle, kemudian Jadi nggak benar-benar adaptasi ya. Sebenarnya kita punya a pieces of culture itu sendiri ya di sana ya. Iya benar, nggak benar-benar sesuatu yang baru, karena ya Betul.
biar bagaimanapun kita harus mengakui kita hidup di era postmodernisme ya, udah nggak ada yang baru. Semuanya diulang, namun lebih baik gitu kan. Nah kalau yang Craft Denim lakukan ini sama sekali tidak mencontoh negara-negara maju seperti kita katakan Jerman, Eropa atau Jepang, tapi hanya dari keresahan aja Mas, keresahan bahwa yang tadi saya cerita dari saya kecil sampai sekarang warna sungainya begitu, gitu. Kemudian dan sebenarnya untuk bukan tiba-tiba pengen melestarikan tenun sih, sebenarnya dulu tuh dari saya kecil saya sering lihat di tempat kakek saya, karena kakek saya ini salah satu pionir tenun yang ada di Pekalongan dan menghasilkan 5 desa tenun. Itu gajian itu kan hari Kamis, liburnya hari Jumat di Pekalongan. Nah, Sabtu Minggu, Sabtu itu kayak Senin gitu. Jadi setiap hari Kamis sore itu gajian. Nah, saya tuh sering banget ngepasi atau ngelihat proses mereka menerima uang gajian setiap minggu itu, dan ketika lihat mukanya tuh saya seneng banget. Wah, makasih ya gitu, kayak udah semingguan kerja terus gulung benang, nenun, ada yang warna gitu. Seneng banget sebenarnya motivasinya kalau dari saya pribadi itu. Cuman secara umumnya adalah ingin melestarikan itu semuanya, kegiatan tenun, kebudayaan tenun, sampai melestarikan senyuman-senyuman mereka itu di setiap hari Kamis. Itu sih. Wah, manis sekali. Oke, nanti kita akan sambung lagi. Tadi Mas Arto juga sudah spill ya bahwa Mas Asfa juga baru saja kembali dari Hamburg, Jerman. Ngapain? Nanti kita akan spill ya, Mas Arto dan juga Mas Asfa. Apakah benar-benar mengadopsi kembali nih ya hal-hal yang menarik dari Eropa sana? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. So, tetaplah bersama kami Smart Listeners dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia sampai dengan jam 9 nanti. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM.
Oke, semua listeners, kita masuk ke sesi terakhir. Nggak terasa kebersamaan kita tinggal sekitar 10 sampai 13 menit lagi gitu ya. Dan yang pasti semakin menarik gitu cerita dari Mas Afsa dan juga pastinya Mas Arto yang mengundang Mas Afsa malam hari ini. Tadi Mas Arto juga menceritakan bahwa Mas Afsa nih dari Hamburg, Jerman juga. Nah, kira-kira apa Mas yang dikerjakan di sana? Apakah belajar atau memperkenalkan craft of denim atau seperti apa Mas? Oke, baik, terima kasih. Jadi kemarin memang baru semalam pulang dari Hamburg. Ternyata bacanya Hamburg bukan Hamburg. Oke, Jadi, Hamburg, oke. Iya, bahasa Jerman itu seperti bahasa Indonesia, hurufnya dibaca Baca. seperti hurufnya, Oke. bukan U dibaca A kayak bahasa Inggris. Aha. Nah, anyway, di sana kita diundang ke acara namanya Pasar Hamburg. Pasar Hamburg ini bikinan teman-teman Indonesia yang ada di sana, diaspora yang ada di sana. Selama ini pamerannya 2 tahun sekali, dimulai di tahun 2009 kalau nggak salah. Kemudian setelah ada COVID berhenti, dan ini yang pertama. Sebelum-sebelumnya adalah hanya pameran kebudayaan, jadi seperti tari-tarian, masakan-masakan Indonesia yang dikonsumsi orang-orang di Jerman, kemudian cerita-cerita, kisah-kisah gitu. Baru kali ini, pertama ini di 2025, Pasar Hamburg mencoba untuk melakukan program pameran craft B2B. Nah, ini sangat menarik sekali karena ya ketemu berapa perkara nih dari Indonesia yang dari kampung sampai ke standar orang Jerman yang ada di sana. Kita harus benar-benar menembus berlayer-layer ya kan. Dan alhamdulillah ternyata produk-produk craft denim diterima di sana karena kita nekat membawa alat tenun sampai ke Jerman sana. Wow. Dikirim menggunakan kapal dari bulan Juni. Oke. Kemudian itu sih pentingnya mereka memahami kultur kita, mencoba alatnya, kemudian kita bawa semua warna-warna alamnya dan kita ceritakan bahwa ini semua asalnya dari Indonesia, sampai kapasnya dari Indonesia, pewarna indigo juga dari Indonesia, dari Temanggung, Jawa Tengah, kemudian pewarna coklat kulit kayu tinggi atau bakau itu dari Sulawesi, dan mereka sangat-sangat takjub. Awalnya saya kurang pede, kayak orang sini gimana ya, ternyata diterima. Dan ketika saya sebutkan harganya satu celana, boleh saya spill dikit di sini ya. Yes. Satu celana craft denim itu kurang lebih di harga 1.355.000. Nah, 1 euro itu 19.000 sekian, hampir 20.000. Kemarin ketika saya ditanya di sana berapa ini harganya satu celana, saya bilang 120 euro, yang mana itu kisaran 2.300.000 sampai 2.400.000 ya. Ya. Dan komentar mereka cheap. Iya, Itu cheap, masih murah itu untuk cheap. mereka. Oke, itu cheap. Iya, masih murah untuk Oke. mereka. Namun itu jadi PR kita lagi ya, Ya, karena betul. misalkan kualitas kita udah masuk tapi harga kita terlalu murah, Murah. itu bisa berbahaya juga. Betul. Karena misalkan nih, kemarin ada juga beberapa toko yang udah ngobrol dan bisa masuk ke situ, namun akhirnya minta sesuatu yang berbeda karena bahaya ketika dijual di Jerman atau di Eropa atau dimanapun di luar Indonesia dengan harga yang tinggi, karena mereka mau menghargai craft kita, Yes. kebudayaan kita. Tapi ketika mereka lihat website, kok Harganya ini drop. harganya rendah Yes. gitu. Jadi masih ada PR dan kita senang banget seperti ini. Iya. Dan ternyata untuk urusan kualitas, craft Indonesia ini sudah diakui. Dan kemarin nggak hanya saya, ada juga brand lain dari Lemari Lila, kemudian ada teman-teman pengrajin dari Bali, dan yang semuanya bagus penjualannya, bagus, ada B2B-nya dan ada business matching-nya. Kebetulan ada konsultan dari semacam Amazon, saya lupa jadi siapa, Amazonnya Jerman, itu ada namanya Ibu Andrea Latifa, orang Jerman yang sudah 40 tahun menangani bisnis craft dan fashion di Jerman, dan sambutannya positif sekali, dan kita dikasih beberapa link untuk di follow up gitu. Wah. Jadi, oke. jadi selama tinggal customer Indonesia nih kayaknya. Iya nih. Enggak dong. Malahan kita berpikir bahwa
jualannya sama, tapi kalau Oke. KTP-nya Indonesia harganya khusus gitu. Oke. Kenapa Ini kayak begitu? masuk Karena Taman mereka di Nasional sana, Komodo nih. iya, karena mereka di sana UMK-nya, UMR-nya 10 kali lipatnya kita, Mas. Iya. Betul, betul. Kayaknya udah ada jawabannya itu ya. Ya, ini kan berlaku juga dengan semua franchise makanan, fashion yang masuk ke Indonesia kan harganya nggak bisa sama dengan negara asal. Jadi, tapi kalau di seperti itu kan biasanya ayamnya, terus kemudian daging-dagingnya diambil dari local sources ya, jadi harganya bisa bersaing. Kalau ini kan nggak mungkin ya, tetap harus dari Indonesia. Ya harusnya sih udah ada strategi tarifnya ya. Strategi tarifnya, dan sebenarnya kalau bicara craft denim dengan harga 1,2 di Indonesia atau 2 juta sebenarnya Masih murah ya. masih masuk akal ya, Iya. masih masuk akal karena dengan semua proses-proses itu. Ya sekarang aja mungkin average baju yang bagus gitu mungkin udah di atas 500-600 gitu. Jadi dengan perjalanan narasi itu tentu tantangannya kan selalu sekali lagi artisan versus mass market gitu, dan selalu gimana caranya supaya harganya bisa lebih murah gitu kan. Cuma pertanyaannya kan kenapa harus lebih murah ya? Gitu ya. Iya. Nah, kalau di sana malah gimana caranya harganya biar lebih tinggi, reasonable. Karena kalau terlalu murah, market juga nggak akan percaya juga. Gitu kan. Tapi Iya, jangan lupakan ada tax 19%, kemudian ongkos kirim, lalu profitnya si toko gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya untuk hal-hal seperti ini, karena craft denim ini di Pekalongan dan karakteristik orang Pekalongan ini adalah produsen. Yes. Kami Iya. sangat menyadari bahwa ilmu marketing kita kurang, branding kita kurang, makanya kami berguru nih ke Mas Arto. Oke. Kami butuh support teman-teman yang lain karena memang semangatnya semangat komunal ya, semangat berkomunitas. Jadi tidak mengandalkan satu pihak saja, namun masukan seperti tadi cerita-cerita bahwa kita bekerja sama dengan komunitas pencinta lingkungan di Pekalongan sampai akhirnya bisa memproduksi benang katun enceng gondok dan bisa membuat unit pengolahan limbah yang efektif. Kita bekerja sama dengan SMK Negeri 3 dan we are looking forward. Kita sangat-sangat terbuka dan ingin sekali untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain termasuk ahli-ahli expert seperti Mas Arto dan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Memang kalau mengacu kayak brand-brand besar seperti Nike, Adidas, supaya harganya murah atau reasonable di negara-negara tujuan, pabriknya dipindahin mendekati sehingga cost-nya kan nggak mahal. Tapi kasus atau case-nya Asfa ini nggak bisa begitu. Nggak mungkin kita memindahkan lebih dekat atau menggunakan negara yang paling dekat untuk menjadi produsennya. Nggak bisa seperti design in Germany, made in China kan biasanya gitu ya sekarang pendekatan. Ini udah nggak bisa. Ini persis sama kayak zaman VOC mereka ke Banda ngambil pala kita, ya harus begitu. Kenapa mahal harga pala dan mericanya? Ya karena diambil dari sana. Betul. Kenapa nggak ditanam lebih dekat dari Eropa? Nggak bisa, emang begitu costnya. Emang harus mahal. Oke. Ini apa ya? Kita jadi tahu banyak hal juga nih, small listeners, dari perbincangan bersama dengan Mas Asfa terkait dengan Craft of Denim, dan pastinya ini juga jadi semangat juga untuk kita ya bisa ikut terlibat dalam sistem yang baik ini, dan semoga kita harapkan juga orang-orang yang mungkin punya punya kemampuan, punya semangat yang sama juga bisa bergeraklah ke arah yang sama. So, mungkin closing statement ya dari Mas Asfa, apa yang menjadi harapan ke depan? Nanti juga Mas Arto boleh tutup. Silakan, Mas Asfa. Oke. Yang jadi harapan ke depan tentunya kami bisa menghasilkan produk-produk yang baik dengan proses yang baik, pewarnaan yang baik, hasil yang baik, dan bisa memberikan dampak juga ke orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan craft denim maupun yang tidak langsung, dan bisa menginspirasi teman-teman terutama tentang penggunaan warna alam dan pengolahan limbah. Oke, itu jadi catatan dari Mas Asfa. Kalau dari Mas Arto, highlightnya silakan Mas Arto. Kalau dari saya hanya ingin mendoakan saja, Mas Asfa, karena lebih dari 10 tahun ya konsisten sudah berjalan seperti ini. Kita butuh role model yang sebenarnya bisa menggrow hack
pemikiran-pemikiran, bukan menggrow-hack bisnisnya, tapi pemikiran-pemikiran di berbagai industri, di craft-craft yang lain. Kita punya banyak sekali craft nomor 3 ya terbesar di Indonesia, fashion, juga makanan-makanan kita yang bisa di-grow-hack gitu. Kalau di dalam dunia makanan, ini mungkin levelnya sudah gastronomi gitu. Sama di dunia sandang nih, apa yang dilakukan oleh Mas Asfa ini sudah di level gastronomi. Tapi kita butuh lebih banyak teman-teman seperti Mas Asfa yang kemudian juga melakukan yang sama di Indonesia Timur, di Indonesia Barat, dan mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi potensi bisnis yang potensial, karena sekali lagi tentu produk-produk ini selalu akan dicari ya, dan sangat relevan dengan kebutuhan pasar hari ini dengan SDG-nya dan lain-lain, ESG-nya, tapi juga sebenarnya sebagai identitas bangsa. Identitas bangsa inilah yang sebenarnya selama ini kita masih kejar-kejaran. Untungnya kita sudah ada Kementerian Kebudayaan, kita ada gerakan bela negara, Lemhanas, dan lain-lain yang memang tujuannya membawa kembali akar budaya kita, supaya kita merasa bahwa iya ya, gila, kita ini peradaban lama loh, kita keren banget loh, dan nggak salah kita dengan K-pop atau dengan J-pop atau dengan China drama, Dracin sekarang ya, tapi kita harus tahu bahwa kita punya loh story-story Pekalongan tadi gitu. Itu tadi Asfa cerita tentang sungai yang warnanya merah dan biru dan hitam itu aja sudah bisa jadi novel kalau mau ditarik jadi film pendek atau film drama ya gitu. Oke. So Mas Arto cukup mendoakan, tapi jangan lupa untuk dibantu dari sisi marketing dan brandingnya tadi ya, seperti catatan Mas Asfa. Semoga semangat-semangat ini bisa menular gitu ya ke seluruh Indonesia dan seluruh pelosok pastinya Nusantara, dan kita doakan benar bahwa apa yang dilakukan Mas Asfa ini bisa berjalan dengan baik, sehingga sistemnya tadi ya juga sudah baik dan bisa diterapkan di kota-kota ataupun daerah lain. So thank you Mas Arto sudah mengundang Mas Asfa, dan juga Mas Asfa terima kasih sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan Craft Denim ya, boleh cek Instagramnya di @craftdenim.id, ataupun juga mau diskusi bersama Mas Asfa boleh di Instagram pribadi ya Mas, di @raden.asfa gitu. So, thank you sekali lagi Mas Arto, Mas Asfa. Kami pamit semua listener, saya Audrey Juwana. Saya Alto Biantoro dan Raden Asfa Fuadi undur diri. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Telah kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.